Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam tutorial untuk mata kuliah Bahasa Inggris Niaga pada modul kedua kegiatan belajar 1. Kita akan membahas untuk istilah ekonomi yang berawalan dengan huruf C. Pertama kita akan membahas tentang kanibalisme. Istilah kanibalisme di dalam istilah marketing dan strategi itu merujuk pada pengurangan jumlah sales atau jumlah penjualan atau jumlah pendapatan dari penjualan dan penurunan dari pangsa pasar dari sebuah produk sebagai hasil dari pengenalan sebuah produk baru dari produsen yang sama. Ada contohnya yaitu misalnya Coca-Cola memperkenalkan produk yaitu Diet Coke atau Cherry Coke, atau misalnya kalau di Indonesia misalnya Indomie dan Sarimi, itu meskipun berasal dari perusahaan yang sama itu merupakan kanibalisme. Kemudian untuk cara yang kedua itu bisa saja dengan open outlets too close to each other, atau membuka gerai terlalu dekat satu di antara dengan yang lain. Contohnya di sini ada Starbucks dan McDonald's ya. Meskipun misalnya itu dalam satu perusahaan, tapi kemudian mereka saling memangsa satu dengan yang lain. Meskipun kelihatannya ini buruk, tapi sebenarnya ini justru sebuah strategi bisnis yang disebut dengan creative destruction atau penghancuran yang kreatif, di mana produk yang lebih superior akan menghancurkan produk yang kurang superior. Tapi kan berasal dari produsen yang sama, sehingga sebenarnya mereka ketika produk yang inferior yang dihasilkan itu kalah dari produknya yang superior itu tidak jadi masalah, gitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kapasitas atau capacity. Kapasitas atau capacity itu adalah jumlah perusahaan atau ekonomi yang bisa produksi menggunakan perlengkapan yang ada, pekerja yang ada, serta modal yang ada, dan berbagai sumber daya yang lain pada kekuatan penuh. Jadi ada istilah lain di sini yaitu spare capacity atau kapasitas sisa ya, kapasitas sisa. Maksudnya di sini kapasitas sisa itu adalah bagaimana sebuah negara itu bisa menyerap kenaikan permintaan ya. Supaya apa? Supaya harga tidak terjadi deflasi atau inflasi di sini ya. Karena kalau misalnya tidak bisa diprediksi spare capacity-nya, maka bisa saja terjadi bahwa akan terjadi di sini deflasi ya. Karena ternyata kemudian bahwa perusahaan terpaksa memangkas harga karena permintaannya kurang. Jadi di sini spare capacity itu atau kapasitas sisa itu adalah kekuatan pasar untuk menyerap supply atau menyerap produksi begitu ya. Selanjutnya ada istilah capital. Capital itu kalau bahasa Indonesia itu adalah modal ya. Kalau didefinisikan, capital is any form of wealth capable of being employed in the production of more wealth. Modal itu adalah segala bentuk dari kekayaan yang mampu dipergunakan untuk memproduksi lebih banyak kekayaan ya. Contohnya ini adalah uang atau aset, money or asset ya. Ya. Kapital atau modal itu salah satu jenis dari faktor produksi. Faktor produksi itu di sini disebutkan itu adalah land, labor, and enterprise. Atau land itu adalah tanah ya, labor itu adalah tenaga kerja, dan enterprise itu adalah perusahaan. Ditambah satu lagi yaitu capital itu atau modal itu. Jadi ada 4 ya. Produksi yang memproses menggunakan lebih banyak modal disebut capital intensif. Kalau diterjemahkan itu berarti capital intensif itu adalah padat modal. Sedangkan produksi yang menggunakan sedikit modal itu biasanya padat karya atau labor intensif. Labor intensif itu disebut padat karya.
Modal itu ada berbagai jenisnya, ya. Ada disebut dengan aset. Aset itu juga sebuah modal, ya, yang disebut atau dibagi menjadi fixed capital dan working capital. Fixed capital ini disebut juga modal tetap. Working capital disebut modal kerja. Contoh modal capital itu contohnya machinery atau mesin, bangunan, dan lain sebagainya, itu modal tetap. Kemudian working capital atau modal kerja itu contohnya adalah stok barang atau bahan mentah atau produk-produk setengah jadi. Ya. Kemudian financial capital atau modal finansial itu contohnya adalah uang, obligasi atau bond, dan shares atau saham. Human capital atau modal manusia itu adalah dalam istilah ekonomi itu adalah um, kekayaan ekonomi yang berupa potensi manusia, ya. Potensi manusia yang bisa saja satu di antara yang lain itu berbeda-beda sesuai dengan trainingnya serta pendidikannya. Begitu. Mereka itu merupakan paduan dalam sebuah institusi untuk membuat um, sebuah perusahaan itu berhasil, ya. Dan kemudian mereka semua digabungkan dalam sebuah ekonomi bersama dalam sebuah sosial kapital atau modal sosial, ya. Hubungan di antara manusia dan lain sebagainya, maupun manusia maupun institusi yang disambungkan dengan sebuah hubungan itu adalah sebuah modal sosial. Jadi modal sosial itu meskipun abstrak itu juga ada. Istilah selanjutnya adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal. Adequacy itu artinya adalah kecukupan. CAR atau CAR itu adalah rasio yang menentukan kapasitas dari bank untuk bisa memenuhi kewajibannya. Liabilities itu artinya kewajibannya. Memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu biasanya berupa utang, ya, kewajiban. Dan risiko lain seperti risiko kredit, risiko operasional dan lain sebagainya, ya. Rasio dari kecukupan modal bank itu adalah seluruh asetnya yang dipersyaratkan, require itu dipersyaratkan oleh regulator atau yang mengurusi masalah perbankan di Indonesia, misalnya di OJK atau Bank Indonesia itu, ya, di atas minimal level, ya, di atas level minimal atau di atas level kecukupan adequate atau adequacy, ya. Tergantung dari masing-masing negara, ya, berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas capital asset pricing model atau model harga aset modal. Jadi kalau bahasa Inggris itu dibalik, ya. Model harga aset modal. Apakah CAPM itu atau Capital Asset Pricing Model itu adalah sebuah metode untuk menilai aset dan menghitung ongkos dari modal. Ya, saya ulangi, adalah metode untuk menilai aset dan menghitung ongkos modal. Ya, ini bisa disingkat sebagai berikut, bahwa ketika investor ingin menghilangkan risiko, mereka pertama harus menghilangkan risiko yang disebut dengan residual risk, ya, yang sudah mereka ketahui. Caranya bagaimana? Dengan diversified portfolio. Jadi mereka akan mendiversifikasi investasi mereka, tidak hanya di satu perusahaan saja atau di satu bidang saja. Mereka akan membagi-bagi uang investasinya itu ke dalam beberapa jenis investasi. Gitu, ya, diversifikasi. Itu disebut dengan alpha untuk mengurangi residual risk atau risiko residu. Kalau sudah, mereka akan tetap harus menghadapi yang namanya risiko yang tidak bisa dikendalikan, yaitu misalnya ada resesi global, ya. Maka orang harus ketika mereka menghadapi risiko yang tidak bisa dikendalikan, mereka ingin mendapatkan return atau mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Bayangkan ketika Anda berinvestasi pada sebuah hal yang risikonya lebih tinggi, maka Anda pasti ingin mengharapkan hasil yang lebih tinggi. Karena kenapa? Karena risiko yang lebih tinggi itu
harusnya hasilnya juga lebih tinggi. Kalau hasilnya lebih rendah itu misalnya adalah treasury bills atau uang utang negara ya. Kita punya surat utang negara itu risikonya rendah. Nah, cara untuk menghitungnya kita bisa memakai relative volatility atau volatilitas relatif. Volatility itu adalah fluktuasi ya, fluktuasi relatif harga, yaitu dengan cara menghitung beta. Kita sudah membahas tentang beta di pertemuan sebelumnya. Itu adalah persentase perubahan suatu aset dibagi dengan persentase perubahan keseluruhan aset tersebut ya. Misalnya betanya itu adalah 0,8%, itu berarti ketika pasar di misalnya saham, seluruh pasar saham itu naik 1%, maka saham yang kita pegang itu akan naik juga 0,8%. Ketika seluruh saham itu turun 1%, maka saham kita juga akan turun 0,8%. Seperti itu. Itu yang disebut beta. Beta ini untuk melengkapi alfa yang kita sudah tentukan tadi. Kalau alfa kita sudah tahu, kalau beta ini kita harus menentukan ke dalam keseluruhan pasar atau secara keseluruhan terhadap jenis-jenis saham yang ada di dalam pasaran itu ya. Jadi investasi yang aman itu betanya mendekati 0 ya. Itu disebut risk free atau bebas risiko. Tapi investasi yang makin berisiko seperti saham itu juga harus mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada yang bebas risiko. Ya. Dengan apa? Ya dengan cara tadi membuat CAPM itu. Ya. Bagaimana cara kerja CAPM? Dengan cara menghitung betanya. Ya. Tapi ada beberapa yang meragukan, dubious. Ya. Mereka berpikiran yang meragukan itu bahwa CAPM itu elegan tapi tidak bermanfaat dalam prakteknya. Ya, tapi karena ini sudah banyak dipakai, ternyata ya berarti masih banyak orang yang menganggap bahwa ia berguna. Begitu. Selanjutnya kita membahas tentang capital control atau pengendalian modal. Pengendalian modal atau capital control itu adalah kebijakan moneter yang dipakai oleh pemerintahan, yang digunakan oleh pemerintahan untuk mengatur masuk dan keluarnya modal dari dalam suatu negara. Ya, karena kenapa? Kalau bisa masuk dan keluar modal secara mudah itu akan mengganggu kestabilan dari negara tersebut, misalnya saja kestabilan moneter atau kestabilan mata uangnya. Ya, contohnya itu adalah financial market atau pasar keuangan atau investasi langsung ke dalam suatu negara atau investasi dari warga negara yang tinggal di luar negeri masuk ke dalam suatu negara ya. Ya. Kemudian sampai abad 20 itu pengendalian modal itu belum umum ya. Tapi kemudian banyak negara yang memakainya. Setelah Perang Dunia Kedua, hanya Swiss, ya, Kanada, dan Amerika yang memakai open capital regime atau pemerintahan yang mengizinkan modal asing keluar masuk dengan mudah ya di Swiss, Kanada, dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Kebanyakan negara lain itu masih mengadakan strict control, masih mengatur dengan ketat dari modal asing masuk dan keluar negaranya ya. Kemudian pada awal tahun 80-an dan awal tahun 90-an ini ya, banyak negara itu mulai memperbolehkan aliran modal asing itu masuk ke negaranya. Contohnya di negara-negara Latin di Amerika serta di negara-negara Asia. Ya. Ada beberapa keuntungan dengan aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Ada dua keuntungan utama ya, yaitu pertama bahwa pasar modal atau modal asing yang masuk ke dalam negeri itu bisa memberikan keuangan ya, memberikan pemodalan bagi investasi domestik. Misalnya untuk membangun jalan di Thailand atau telekomunikasi di Meksiko dan lain-lain. Kemudian dengan adanya investasi asing masuk ke dalam negeri itu juga akan memberi valuable human capital, akan ada
sumber daya manusia dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi itu sendiri ya. Kemudian setelah ada krisis ekonomi di Asia, Asia mulai berpikir lagi apakah kontrol kapital atau kontrol modal itu diperlukan lagi ya. Karena ternyata dengan adanya krisis moneter di Asia, terbukti bahwa masuk keluarnya modal asing ke dalam negeri itu juga bisa merugikan karena dalam semalam saja ketika modal asing ditarik semua itu mata uang itu bisa kolaps seperti terjadi di Indonesia dan Malaysia tahun 1997 ya. Sampai ada istilah untuk mengatur modal supaya tidak mudah masuk keluar dari suatu negara, ada istilah Tobin tax ya atau pajak Tobin yang diperkenalkan oleh James Tobin untuk memajaki aliran modal yang mau keluar itu supaya tidak mudah keluar dari suatu negara ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan. Capital flight atau pelarian modal. Pelarian modal itu adalah gerakan dari sejumlah besar uang yang bergerak dari satu negara keluar dari negara tersebut dikarenakan adanya keresahan atau ketidakstabilan dari politik atau ekonomi atau untuk mencari retur atau hasil investasi yang lebih tinggi ya. Ini pernah terjadi di Indonesia itu yang tahun 1997 itu ya. Juga pada awal tahun 2020 ini ketika tiba-tiba mata uang rupiah itu bergerak menjadi sampai level 16.000 per dolar ya. Itu karena adanya pergerakan modal yang keluar dari Indonesia karena adanya pandemi ini atau karena mencari hasil yang lebih tinggi di pasar modal atau pasar investasi luar negeri yang lebih menguntungkan seperti itu. Oke. Capital gains atau keuntungan modal ya. Gain atau keuntungan dari modal. Definisinya adalah ia adalah perbedaan atau selisih ya. Selisih di antara harga jual dari aset dan harga beli aset tersebut. Purchase itu artinya beli ya. Kalau positif itu berarti untung, kalau negatif itu berarti rugi, loss itu rugi. Profitnya atau keuntungannya itu adalah penjualan dari aset modal seperti halnya ini saham atau properti dan biasanya dipajaki taxation. Nah, ini ada kritik dari beberapa ahli ekonomi bahwa harusnya yang dipajaki itu bukan penghasilan atau pendapatan dari modal ya. Mereka berpendapat bahwa semakin sedikit pajak itu pada keuntungan modal, maka justru modal tersebut akan lebih banyak nantinya dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Artinya bagaimana? Kalau semakin sedikit pajak yang ditarik dari keuntungan modal, maka modal itu akan lebih bisa dipakai untuk menjadi modal lagi. Namun, itu jika itu terjadi, dikhawatirkan bila pajak itu dikurangi untuk keuntungan modal, maka para akuntan itu juga akan menemukan cara supaya menyembunyikan keuntungan perusahaan itu sebagai keuntungan modal ya. Jadi ini ada perbedaan antara keuntungan perusahaan dan keuntungan modal. Demikian ya. Jadi ini kata takutnya kalau itu disetujui nanti keuntungan perusahaan itu disebutkan sebagai keuntungan modal sehingga relatif sedikit pajaknya. Capital intensif kita sudah membahas tadi itu adalah padat modal ya. Sudah ya. Lawan kata dari padat karya yaitu labor intensif. Kemudian kita lanjutkan dengan capital market, itu adalah pasar modal. Pasar modal. Kita tentu sudah istilah ini sudah sering kita dengar ya. Contohnya itu adalah NYSE atau New York Stock Exchange atau misalnya di London itu London Stock Exchange ya. Itu memperjualbelikan saham dari banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Itu contoh dari pasar modal. Ya.
Pasarannya itu adalah sekuritas serupa atau berupa saham, ini obligasi, bonds itu obligasi atau saham. Pemerintah dan perusahaan juga bisa menggunakannya untuk mendapatkan longer term atau modal jangka panjang dari investor, ya. Meskipun sekarang ada jenis-jenis pemodalan baru yang tidak memerlukan jangka panjang, ya, yang disebut dengan money market atau pasar uang, di mana di situ disebut short term capital atau pemodalan jangka pendek, ya. Oke. Capital structure atau struktur modal. Struktur modal itu adalah istilah dalam dunia finansial yang mendeskripsikan bahwa proporsi atau perbandingan dari modal perusahaan atau uang untuk operasional itu bisa didapatkan melalui debt atau utang serta ekuitas, ya. Utang itu termasuk dengan pinjaman dan jenis-jenis kredit lain yang harus dibayar di masa depan berupa bunga yang ada bunganya. Sedangkan ekuitas atau equity itu termasuk dengan ketika perusahaan itu memiliki saham perusahaan lain, ya. Itu adalah ekuitas, ya. Komposisi dari utang serta ekuitas itu disebut gearing. Gear itu kalau kita tahu motor itu ada gearnya, ya, yang ada di rantai itu, ya. Kemudian ada seorang ahli ekonomi, dua orang ahli ekonomi yaitu Franco serta Merton Miller itu yang mempublikasikan bahwa perusahaan di Amerika itu harus lebih banyak menggunakan utang sebagai struktur modalnya dibandingkan dengan ekuitas. Karena kenapa? Karena kalau di Amerika ternyata pajak untuk utang itu lebih rendah daripada pajak terhadap ekuitas. Sehingga karena itu kedua orang ini yaitu Franco serta Merton Miller ini dianugerahi anugerah Nobel dulu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai istilah kapitalisme, ya, kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi di mana sarana atau means of production, sarana produksi dan distribusinya itu bisa dimiliki secara pribadi atau melalui korporat atau perusahaan. Dan pengembangannya itu disesuaikan dengan akumulasi atau penumpukan dan penumpukan investasi dan hasil yang didapat dari pasar bebas. Jadi ini inti dari kapitalisme itu adalah kepemilikan pribadi serta akumulasi dari investasi, ya. Di dunia sekarang yang memenangkan perdebatan atau memenangkan persaingan antara kapitalisme serta sosialisme itu sementara itu adalah yang menang adalah kapitalisme, ya. Karena um, negara yang mendukung sosialisme sebagian besar sudah tidak berhasil, kecuali Cina sekarang, ya. Kemudian di sini ada istilah private ownership, itu artinya adalah kepemilikan pribadi. Private itu artinya pribadi, ya. Mengapa ide itu menjadi inti? Dikarenakan mereka dalam sistem kapitalisme itu mereka yang memiliki modal itu menaruh modal tersebut dalam risiko sehingga mereka merasa berhak untuk mendapatkan keuntungan, ya. Ada risiko, ada keuntungan. Jadi kalau di logika seperti itu menurut kapitalisme, ya. Jadi di sini yang membedakan dengan Marxisme atau sosialisme di sini itu adalah adanya hak milik pribadi, property rights. Kapitalisme bisa berkembang di negara yang bisa menjamin adanya hak milik. Tapi kalau negara tidak bisa menjamin hak milik, maka kapitalisme tidak akan bisa berkembang. Gitu, ya. Kartel atau kita sebut, ya, trust, ya, mirip-mirip kartel dan trust sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kartel itu adalah sebuah perjanjian di antara dua atau lebih perusahaan di dalam jenis industri yang sama untuk bekerja sama dalam menetapkan harga, fixing prices, dan atau mengendalikan pasar dan membatasi jumlah output
yang mereka hasilkan. Contoh kartel kalau di dunia itu adalah semacam OPEC gitu ya. Secara khusus disebut oligopoli ya. Ini istilah lainnya oligopoli. Oligopoli itu adalah adanya sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu, misalnya saja di dalam bidang pemasaran. Adanya kolusi juga ya. Mereka meningkatkan profit atau keuntungan mereka dengan mengurangi adanya kompetisi ya. Dan ini biasanya dicegah oleh pemerintah. Misalnya di pemerintah Amerika Serikat yang mereka memiliki antitrust watchdogs atau lembaga pengawas anti monopoli ya, antitrust yang akan memeriksa apakah sebuah pasar itu ada monopoli atau ada sebuah kartel di sana. Kalau ada kartel, maka perusahaan-perusahaan besar yang menjadi kartel atau dominan di situ itu akan dipecah-pecah oleh pemerintah Amerika Serikat. Sudah pernah kita bahas di bagian Undang-Undang Sherman dulu ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Catch up effect atau efek efek untuk apa catch up. Catch up itu semacam menambal ya, mengejar. Ya, disebut juga teori convergence atau konvergensi ya. Teori mereka yang mengejar disebut juga teori konvergensi yang menyatakan bahwa negara-negara dengan ekonomi lemah cenderung untuk tumbuh lebih cepat daripada negara-negara dengan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, maka pendapatan per kapitanya hampir akan mirip ya. Developing countries itu disebut negara berkembang, itu punya potensi untuk bisa mengembangkan ekonominya dengan laju lebih cepat daripada negara yang sudah maju, developed countries, dengan cara meniru metode produksinya, meniru teknologinya, dan meniru institusi-institusinya. Ya. Salah satu caranya itu seperti itu ya, dengan cara mengambil alih teknologinya, kemudian mengambil alih metode produksinya, itu mereka bisa mendapatkan perkembangan ekonomi yang lebih tinggi. Ini dikarenakan salah satu alasannya itu karena kalau di negara-negara miskin, itu mereka tenaga kerjanya memiliki akses yang lebih sedikit terhadap modal sehingga pendapatan mereka kecil sehingga produktivitasnya juga kecil. Sedangkan di negara maju mereka lebih tinggi produktivitasnya karena mereka juga sudah mendapatkan um, penghasilan yang lebih tinggi. Tapi karena mereka sudah mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, maka mereka produktif sehingga terjadi istilahnya kemandekan tidak bisa lebih tinggi lagi produktivitasnya seperti itu ya, sehingga negara-negara yang lebih miskin akan berusaha lebih bisa mengejarnya. Seperti dulu contohnya adalah Jepang dan Jerman yang setelah Perang Dunia Kedua bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan ekonominya yang disalib yang sebelumnya dicapai oleh Amerika Serikat dan Inggris. Demikian juga negara-negara macan Asia seperti Taiwan, seperti Jepang, bukan Jepang ya, seperti Korea Selatan yang bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain karena adanya fenomena catch up atau convergence ini ya. Demikian. Central Bank. Kalau di Indonesia itu ada Central Bank, itu disebut bank sirkulasi, namanya Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu bukan bank seperti bank komersil biasa, tapi Bank Indonesia adalah bank sirkulasi yang fungsinya itu adalah mengendalikan mata uang rupiah di Indonesia ya. Central Bank itu adalah institusi finansial yang ditugasi dengan beberapa fungsi. Di antara yang paling penting itu adalah mengatur kebijakan moneter di negara tersebut. Disebut juga sebagai penjaga sistem moneter dari sebuah negara ya. Istilah lain itu adalah lender of last resort atau peminjam paling akhir, pemberi pinjaman paling akhir terhadap bank-bank komersil. Jadi bank-bank komersil itu utangnya ke siapa? Ya ke Central Bank itu sendiri ya, Central Bank. Kalau di Amerika disebut Federal Reserve, kalau di Indonesia disebut Bank Indonesia, kalau di Inggris disebut Bank of England. Bank of England lebih dulu berdiri daripada di Amerika Serikat yaitu Federal Reserve ya. Kalau Federal Reserve berdiri tahun 1913, kalau Bank of England berdiri 1694. Yang paling awal berdiri itu adalah di Swedia.
Di Uni Eropa setelah mata uang euro ada tahun 99, maka Bank Sentral Eropa itu ada di Frankfurt, itu di Jerman ya. Bank sentral itu harus independen. Mulai tahun 90-an itu bank sentral itu harus independen dari politik. Karena untuk menghindari campur tangan politik yang mungkin memiliki maksud-maksud tertentu di balik keputusan-keputusan politik gitu ya. Harus independen. Untuk sementara para politisi kadang-kadang tergoda untuk memutarbalikkan antara inflasi dan unemployment. Unemployment itu pengangguran, angka penganggurannya. Jadi salah satu fungsi dari bank sentral itu adalah untuk mengatur laju inflasi supaya tetap terkendali. Ya, kadang-kadang itu tidak disukai oleh para politisi, di mana para politisi itu kadang-kadang tidak apa-apa kalau laju inflasi tinggi. Nanti kalau laju inflasi tinggi itu akan mengurangi angka pengangguran seperti itu. Tapi itu pendapat para politisi. Tapi untuk menurut Bank Sentral atau kalau di Indonesia, Bank Indonesia, hal tersebut itu tidak mungkin karena mereka terbebas dari atau independen ya. Independen itu terbebas, merdeka dari campur tangan politik. Ceteris paribus itu adalah istilah Latin yang maknanya adalah bahwa dengan semua faktor itu dianggap tetap sama ya. Semua faktor selain itu dianggap sama. Sebagai contoh, ini ada istilah misalnya higher interest rates will lead to lower inflation, ceteris paribus. Atau suku bunga bank sentral yang tinggi akan membuat inflasi rendah. Ya, suku bunga yang tinggi akan membuat inflasi yang rendah karena dengan adanya suku bunga yang tinggi dari sebuah bank sentral, maka uang itu tidak akan banyak beredar. Uang itu tidak akan banyak beredar sehingga inflasinya turun. Di sini artinya ceteris paribus itu menandakan bahwa apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Jadi ini dianggap variabel lain itu konstan ya. Jadi ceteris paribus itu beranggapan bahwa asumsi ini benar apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi, tidak ada variabel lain. Variabel lain itu misalnya ya yang tidak diketahui sebelumnya. Demikian ya. Ceteris paribus berarti tidak ada variabel lain yang berubah. Charity itu artinya adalah lembaga amal atau misalnya charity itu sumbangan atau amal itu ya. Kalau Scrooge, Anda semua mungkin tahu Scrooge itu adalah paman Goger kalau di komik Donald Bebek ya. Kalau di Amerika namanya Scrooge. Itu terkenal tidak suka memberikan sumbangan meskipun dia sangat kaya ya. Jadi beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa orang itu tidak rasional karena memberikan sumbangan. Jadi ada orang kaya memberikan sumbangan itu dianggap nggak rasional, nggak masuk akal. Tapi ada yang berpendapat bahwa adanya sumbangan-sumbangan itu adalah bentuk altruisme atau kemuliaan, tidak memberikan diri sendiri, dan orang yang memberi sumbangan itu mendapatkan rasa senang atau rasa bahwa dia bermanfaat, gitu ya. Ini adalah dua pendapat dari para ahli ekonomi. Kenapa kok ada sumbangan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin? Itu karena adanya ketidakrasionalan manusia dan karena adanya orang tersebut yang menyumbang itu mendapatkan rasa senang atau merasa bermanfaat seperti itu. Ya, Chicago School itu adalah sebuah aliran ekonomi Chicago ya. Itu mempunyai filosofi pasar bebas ya, free market yang diasosiasikan dengan Universitas Chicago. Di Indonesia, Chicago School kadang-kadang disinonimkan dengan neoliberalisme ya. Jadi mereka Chicago School itu sangat mengedepankan kebebasan ekonomi, free market atau pasar bebas, bahkan mendorong untuk timbulnya pelepasan BUMN seperti itu ya. Jadi ini dianggap sebuah neoliberalisme oleh sebagian
dari para ekonom kita. Ya. Tapi banyak dari ahli ekonomi dari Chicago ini yang mendapatkan hadiah Nobel. Sampai tahun 2003 itu 22 dari 49 pemenang Nobel Ekonomi itu berasal dari Universitas Chicago tersebut. Ya, tapi ya itu tadi mereka mengedepankan liberalisasi perdagangan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Oke, begitu ya. Classical economy atau ilmu ekonomi klasik ya. Itu adalah ilmu ekonomi yang berasal dari abad ke-18 sampai awal abad ke-19, terutama dari Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus ya. Meskipun mereka berbeda-beda pendapatnya, tapi pada umumnya mereka setuju bahwa uh, akan adanya free trade atau adanya pasar bebas dan laissez-faire atau laissez-faire itu adalah setiap orang mengurusi dirinya sendiri ya, mengurusi kepentingannya sendiri. Kenapa? Kalau setiap orang mengurusi kepentingannya sendiri, akan berdampak baik bagi keseluruhan ekonomi menurut mazhab klasik seperti ini ya, mazhab klasik. Jadi ini adalah sebuah teori ekonomi yang dominan dari abad ke-18 hingga abad ke-20. Ketika kemudian ada lebih banyak teori-teori yang lain ya. Mereka berpendapat bahwa peraihan individual self interest atau peraihan ketika orang mengejar kepentingan dirinya sendiri, mereka akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat melalui adanya invisible hand. Invisible hand itu artinya adalah tangan yang tak terlihat. Tangan yang tak terlihat. Asumsinya bahwa ada tangan tak terlihat ini adalah invisible hand ini adalah sebuah adanya equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan di dalam pasar tenaga kerja dan keseimbangan di dalam pasar modal capital market. Keseimbangan di dalam pasar tenaga kerja itu misalnya begini. Misalnya ketika ada di sini dicontohkan ketika ada banyak tenaga kerja, maka upah akan turun. Tapi ketika ada sedikit tenaga kerja, maka upah akan naik. Itu teorinya, adanya tangan tak terlihat. Kemudian di dalam pasar modal itu ditandai dengan adanya bunga dari bank sentral ya. Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral. Ketika suku bunga naik, itu menandakan bahwa ada lebih banyak tabungan daripada investasi ya, daripada adanya investasi. Tapi ketika suku bunga itu turun, maka akan lebih banyak orang yang menginvestasikan uangnya daripada yang menabung. Paham ya? Saya ulangi, dalam istilah keseimbangan pasar modal itu ketika suku bunga naik, maka orang akan lebih suka nabung daripada investasi. Tapi ketika suku bunga turun, maka orang akan lebih suka berinvestasi daripada menabung. Kemudian pada tahun 20-an dan 30-an, ada seorang ahli ekonomi yang namanya John Maynard Keynes, itu yang mengkritik adanya teori klasik ini dengan mengatakan bahwa suku bunga itu ditentukan oleh tindakan spekulatif dari investor, ya, bukan menandakan adanya keseimbangan antara antara tabungan dan investasi. Kemudian beliau John Maynard Keynes itu juga mengkritik bahwa keseimbangan upah itu tidak ada. Karena begini, ketika upah itu menurut John Maynard Keynes itu menandakan upah itu mudah berubah kalau naik, tapi nggak mudah berubah kalau turun. Ya, inflexible downward. Jadi misalnya begini, di Indonesia ada UMR ya. Ketika UMR itu sudah ditentukan, maka orang akan kalau naik sih mau-mau saja, tapi kalau turun nggak mau. Kalau turun mereka lebih suka nganggur. Nah itu yang dimaksud dengan teori dari John Maynard Keynes yang
merevisi dari teori klasik itu sendiri ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian closed economy atau ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup ya. Itu adalah sistem ekonomi yang mandiri atau swasembada di mana semua produksi dan konsumsinya itu dipenuhi oleh negara itu sendiri. Tidak ada perdagangan, tidak ada ekspor ataupun impor di luar sistem negaranya itu. Contohnya itu adalah Korea Utara ya. Mereka tidak mengadakan perdagangan, impor ataupun ekspor dari luar negeri. Contohnya sudah ada yaitu istilah autarki di pembahasan sebelumnya. Kita lanjutkan dengan istilah kolateral. Kolateral mungkin Anda semua tahu sebagai mahasiswa manajemen atau ekonomi. Kolateral itu kalau istilah perbankan itu adalah jaminan ya. Didefinisikan, kolateral itu adalah sebuah aset yang di pledge itu yang tertulis, maksudnya disumpah ya. Maksudnya ditahan ya oleh peminjam dan mungkin itu bisa diambil alih oleh orang yang memberi pinjaman untuk menggantikan nilai dari pinjaman jika peminjam tersebut gagal membayar ya, membayar dari utangnya. Itu jadi yang namanya kolateral. Kemudian yang namanya command economy atau ekonomi terpimpin, ekonomi terpusat. Command economy itu adalah ekonomi di mana supply atau penawaran dan harga itu diatur oleh otoritas pusat ya. Contohnya itu adalah ekonomi di negara-negara komunis ya. Anda jangan bayangkan bahwa komunis itu suatu sistem anti Tuhan saja ya. Tapi ini definisinya lebih luas lagi ya. Komunis itu adalah nama lain dari sebuah sistem di mana hak milik itu tidak diakui. Jadi adanya itu hak bersama. Jadi semacam kalau di dunia itu di Uni Soviet dulu ya. Jadi tidak diakui hak milik, adanya adalah hak milik bersama. Semua diatur oleh negara. Harga maupun apapun diatur oleh negara. Demikian. Komoditisasi. Ya, itu adalah istilah dari Marx ya, Karl Marx yang menyatakan bahwa komodifikasi itu terjadi apabila ada nilai ekonomis yang disematkan pada sesuatu yang sebelumnya dipandang bukan sebagai barang ekonomis. Contohnya ide, identitas, maupun jenis kelamin. Itu sebenarnya tidak bisa dijual, tidak bisa dianggap barang ekonomi. Tapi kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan dan lain sebagainya, maka dianggap itu juga sebagai komoditi. Contoh, misalnya itu adalah pekerja seks komersial, itu sebenarnya bukan komoditas, tapi kemudian diperjualbelikan. Ya. Kemudian ada juga yang namanya contoh lainnya adalah rekayasa genetik. Manusia itu bukan komoditas, tapi ternyata bisa direkayasa. Kemudian ada misalnya cloning, ada misalnya mass marketing. Contoh yang paling ekstrim itu adalah perbudakan. Bahwa manusia itu bukan budak, tapi ternyata di abad-abad dulu itu juga ada jual beli manusia. Padahal mereka bukan komoditas. Ya, itu disebut dengan istilah komoditisasi. Ya, semoga Pak jelas. Selanjutnya komoditi atau komoditas itu adalah barang terlihat yang bisa dibeli ataupun dijual atau sesuatu yang diproduksi untuk perdagangan. Ya. Komoditas biasanya disebut barang yang bisa diperjualbelikan seperti barang jadi atau barang setengah jadi, barang mentah itu juga bisa disebut pertanian, perhiasan ya. Barang intangible itu artinya barang yang tak terlihat seperti pekerja, jasa, periklanan itu tidak dipandang sebagai komoditi, gitu ya. Komunisme atau komunisme. Definisinya, komunisme adalah sebuah teori atau sistem dari organisasi sosial di mana
di mana semua hak milik itu adalah hak milik komunitas. Maka dinamakan dari kata komuni, yaitu komunisme. Karena hak miliknya dimiliki oleh komunitas dan setiap orang berkontribusi dan menerima sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Lawan dari kapitalisme itu ya, komunisme itu, dan sekarang hampir punah. Itu awalnya dikemukakan oleh Karl Marx yang memprediksi bahwa feodalisme dan kapitalisme akan digantikan oleh kediktatoran dari proletar. Proletar itu kalau kita bisa sebutkan adalah kaum buruh ya, di mana negaranya akan kemudian berganti bentuk negaranya dan kehidupan ekonomi akan diorganisasikan untuk mencapai sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu. Uni Soviet merupakan contoh dari komunisme yang dipraktikkan dan kemudian gagal. Meskipun beberapa pendukung dari Marx itu mengatakan bahwa Uni Soviet itu salah paham gitu ya, kata beberapa pendukungnya. Oke, begitu. Semoga bisa dipahami. Comparative advantage atau keunggulan komparatif didefinisikan sebagai situasi di mana sebuah negara, individu, atau perusahaan atau daerah bisa memproduksi barang dengan ongkos kesempatan yang lebih kecil daripada pesaingnya. Ongkos kesempatan mungkin akan didiskusikan pada kesempatan lain ya. Jadi pengemuka pertama dari teori ini adalah David Ricardo ya. Keunggulan komparatif itu tentang mengidentifikasi mana aktivitas atau negara yang paling efisien dalam melakukan suatu hal. Sebagai contoh ada sebuah negara, dua buah negara ya, yang memproduksi barang yang sama ya. Ini ada negara alfa dan negara omega. Untuk negara alfa, mereka memproduksi mobil dengan efisiensi setengah, artinya satu orang bisa memproduksi setengah mobil. Jadi untuk satu mobil dibutuhkan 2 orang. Sedangkan omega memproduksi satu mobil dengan efisiensi tenaga kerja 0,25 atau seperempat. Artinya satu orang memproduksi seperempat bagian mobil atau satu mobil dibutuhkan pekerja sebanyak 4 orang. Dan untuk komputer itu untuk negara alfa dibutuhkan 10 orang untuk memproduksi satu komputer, dan untuk negara omega dibutuhkan 100 orang untuk memproduksi satu komputer. Kemudian keputusan produksinya adalah sebagai berikut, bahwa ternyata karena negara alfa itu sangat efisien ya, mereka efisiensinya tinggi, untuk mobil itu mereka setengah dan komputernya itu 0,1, sedangkan negara omega itu efisiensinya rendah. Maka negara alfa memproduksi dua-duanya. Mereka masing-masing ada 1000 tenaga kerja. 300 tenaga kerja di negara alfa memproduksi mobil, 700 memproduksi komputer. Untuk negara omega, mereka hanya memproduksi mobil saja, karena untuk efisiensi tenaga kerja itu jauh tertinggal untuk yang komputer. Maka dari 1000 tenaga kerja itu, untuk negara alfa memproduksi mobil, produksi mobilnya adalah 150 dan komputernya 70. Untuk negara omega, produksi mobilnya dari 1000 tenaga kerja itu, mereka semuanya 1000 tenaga kerja memproduksi mobil. Itu berarti karena isinya seperempat, maka seperempatnya 1000 berarti mereka memproduksi 250 mobil. Kemudian nilai tukarnya 12 mobil dianggap sama dengan senilai dengan satu komputer. Karena negara omega itu tidak punya komputer, maka mereka menjual kelebihan mobilnya untuk ditukar dengan komputer, yaitu 10 komputer. Maka kita masukkan di sini untuk memproduksi satu komputer itu sama dengan 12 mobil. Maka di sini dibutuhkan, berarti untuk 12 mobil mereka untuk negara alfa membutuhkan 24 orang untuk 12 mobil. Untuk negara omega dibutuhkan 48 orang. Itu kan 12 mobil sama dengan satu komputer. Kemudian untuk
ini tetap sama, negara alfa membutuhkan 10 orang untuk satu komputer atau 12 mobil, dan negara omega membutuhkan 100 orang untuk satu komputer atau 12 mobil gitu ya. Kemudian dari hasil jual belinya itu, akhirnya mobil di negara omega itu berkurang sebanyak yang karena ini harganya adalah satu buah komputer ini sama dengan 12 mobil, maka berkurang sebanyak, karena ini beli 10, berkurang sebanyak 120, tinggal 130. Tapi mereka mendapatkan 10 komputer. Sedangkan di negara alfa, mereka mendapatkan lebih banyak mobil, tadinya 150, sekarang 270, dan komputernya berkurang dari 70 menjadi 60. Jadi masing-masing negara bisa mencukupi kebutuhannya dengan adanya keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Itulah inti dari keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Sehingga setiap negara bisa mendapatkan hal yang mereka butuhkan justru karena mereka itu berbeda. Kalau mereka memproduksi barang yang sama, tidak akan ada keunggulan komparatif, tidak akan ada perdagangan. Demikian, okay? Semoga jelas. Competitiveness atau tingkat daya saing ya. Daya saing kalau kita terjemahkan itu adalah konsep komparatif dari kemampuan dan performa sebuah perusahaan atau subsektor atau sebuah negara untuk menjual dan menyediakan barang atau jasanya pada market yang ada. Ini istilah competitiveness atau daya saing itu diprotes atau dikritik oleh seorang ahli ekonomi yaitu Paul Krugman yang menyatakan bahwa tingkat daya saing itu sebenarnya hanya berlaku untuk level perusahaan. Untuk negara itu menurut beliau itu tidak berlaku. Demikian. Kemudian complementary goods itu atau barang komplementer. Kalau kita artikan ya, barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Artinya pelengkap itu apa? Artinya pelengkap itu kalau barang satu ada, barang lain itu harus ada. Contohnya, ketika Anda membeli sebuah komputer, Anda juga membutuhkan software. Ketika Anda membeli sebuah laptop, Anda membutuhkan Windows, seperti itu misalnya ya. Maka Windows atau software itu merupakan barang komplementer dari komputer yang Anda beli. Nah, ini berbeda dengan yang namanya substitut atau substitusi, barang substitusi. Barang substitusi itu artinya barang pengganti. Contohnya, nasi dan mie misalnya. Satu barang itu bisa menggantikan yang lain. Kalau nggak ada nasi bisa makan mie, kalau nggak ada mie bisa makan nasi. Begitu ya. Compound interest. Compound interest itu adalah bunga berbunga, ya, bunga yang berbunga, bunga yang dikompon. Itu artinya bahwa bunga yang tidak hanya ditambahkan pada pokok dari pinjaman atau tabungan, namun juga pada bunga yang sebelumnya ada dan ditambahkan pada pinjaman atau tabungan tersebut. Artinya apa? Artinya sebelumnya sudah ada bunga, pokok plus bunga ya, pokok plus bunga. Ini jatuh tempo misalnya belum dibayar, maka pada tempo berikutnya pokok plus bunga ini nanti dibungakan lagi, harus ada bunganya lagi dari ini. Artinya ini makin lama akan makin besar gitu ya. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi itu adalah kondisi dari portofolio pinjaman bank yang diukur dengan tingkat peminjaman pada beberapa jenis, pada sebuah jenis industri saja. Misalnya hanya pada bidang pertanian saja, pada bidang perminyakan dan gas saja, atau bidang-bidang real estate saja. Ini kalau semakin terkonsentrasi, ini berarti ada kecenderungan bahwa pasar tersebut didominasi oleh beberapa perusahaan besar, sehingga muncul monopoli atau trust atau kartel. Sehingga ada yang disebut dengan indikator indeks ini ya. Ini indeks yang dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mencari apakah sebuah pasar
itu didominasi atau tidak. Kalau didominasi maka berarti di situ ada monopoli, berarti ada kartel. Kalau tidak berarti terjadi persaingan bebas dan ada kompetisi di situ. Demikian. Kemudian kita lanjut pada conditionality atau kondisionalitas. Ini adalah ide bahwa kredit di luar atau pendanaan harus diajukan kepada pemerintah hanya jika program atau ekonomi atau ada reformasi politik yang harus dijalankan. Sebagai contoh dulu di Indonesia ada IMF yang memberi bantuan kepada Indonesia dengan syarat beberapa syarat tertentu. Nah, itu contoh dari kondisionalitas. Artinya peminjam itu memberikan syarat kepada negara yang mau dipinjami, kalau tidak ya tidak diberi pinjaman. Kemudian consumer confidence atau kepercayaan konsumen. Ini adalah sebuah indikator di mana untuk mendefinisikan bahwa sebuah ekonomi itu baik atau tidak ya. Jadi semakin tinggi kepercayaan konsumen tentang ekonomi, berarti semakin baik kondisi ekonomi sebuah negara tersebut. Kemudian consumer prices, ini disebut juga harga konsumen. Itu adalah harga yang dibayar oleh konsumen terakhir bukan atau merupakan kebalikan dari harga yang atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi consumer prices itu adalah harga konsumen, harga yang Anda keluarkan itu. Ini sebuah indikator ya, consumer prices itu. Consumer surplus itu adalah sebuah penjelasan, sebuah definisi di mana ada perbedaan, ada selisih di antara berapa yang mau dibayar oleh konsumen dan berapa yang benar-benar dia membayar. Misalnya ada sebuah lukisan. Lukisan itu kalau misalnya saya penggemar lukisan, saya berani membayar 10 juta. Tapi oleh penjual lukisan, lukisan tersebut dibayar hanya 5 juta saja. Maka di sini terjadi surplus konsumen. Artinya apa? Saya berani 10 juta, tapi ternyata dijual hanya 5 juta saja kepada saya. Saya berarti untung berapa? 5 juta. Di sini berarti surplus konsumen saya adalah 5 juta. Demikian. Consumption itu artinya adalah konsumsi. Ini adalah dalam bidang ilmu ekonomi itu adalah penggunaan dari barang atau jasa. Apa yang dilakukan oleh konsumen bisa dilakukan di breakdown atau bisa dipecah menjadi konsumsi pribadi maupun konsumsi publik. Konsumsi publik itu berarti konsumsi negara ya. Semakin banyak sebuah konsumsi, berarti semakin sedikit investasi. Berarti semakin banyak konsumsi, semakin sedikit investasi. Investasinya turun. Sebaliknya, semakin turun konsumsi, semakin tinggi investasi. Itu rumusan dari ekonomi klasik biasanya itu ya. Kemudian beberapa ekonom itu berpendapat bahwa pajak konsumsi itu harusnya lebih merupakan hal yang efisien daripada pajak langsung terhadap kekayaan, modal, atau hak milik, atau bahkan pendapatan. Jadi beberapa ekonom itu lebih berpendapat bahwa yang harusnya dipajaki itu adalah konsumsi, bukan kekayaan, modal, properti, atau hak milik, atau income. Contagion itu adalah penularan. Ini adalah efek domino di mana sebuah masalah ekonomi dari satu negara bisa menyebar ke negara lain. Misalnya dulu di krisis ekonomi di Asia, dari satu negara bisa menyebar ke bahkan seluruh Asia, bahkan ke seluruh dunia, atau di Amerika Serikat pada tahun 1920-an ke 30-an itu ya menyebar ke seluruh dunia. Itu namanya penularan, contagion. Contestable market itu adalah pasar yang bisa dipersaingkan, Ini adalah pasar di mana perusahaan yang tidak efisien atau orang yang mendapatkan keuntungan berlebih-lebih itu akan akan bisa terdupak istilahnya akan bisa tersingkir oleh perusahaan lain yang lebih efisien dan tidak begitu banyak keuntungannya. Ini artinya contestable market itu pasar yang bisa diikuti oleh sembarang orang, sembarang kompetitornya.
Corruption itu adalah korupsi kalau kita terjemahkan, itu adalah perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hukum yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Biasanya berupa suap, pemerasan, dan penggunaan informasi yang tidak sepatutnya, ya. Melakukan tindak korupsi itu tidak hanya jelek buruk bagi jiwa, tapi juga akan mengganggu ekonomi. Contohnya, menurut riset, negara dengan tingkat korupsi tinggi, maka akan makin sedikit tingkat investasinya, dan akan makin juga investasinya turun, ya. Dan juga akan rendah juga tingkat pertumbuhan ekonominya. Salah satu indikatornya, mereka juga akan tidak banyak itu investasi dalam bidang pendidikan. Dan sebaliknya negara yang rendah tingkat korupsinya akan cenderung lebih tinggi tingkat investasinya karena lebih dipercaya oleh para investor. Kemudian, cost of capital atau ongkos modal. Ongkos modal itu adalah pengembalian atau hasil yang diharapkan dari penyedia modal yang mereka rencanakan untuk mereka dapatkan dari investasi itu. Ini harus dihitung oleh sebuah perusahaan yang ingin mendapatkan modal dari investor, ya. Harus dihitung juga karena kenapa? Karena nanti antara modal dan retur itu harus lebih tinggi retur plus modal setelah sekian lama itu, ya. Jadi harus dimasukkan juga di sini, ya. Harus dihitung juga di dalamnya itu adanya bunga utang-utang, itu harus dikurangkan dari situ, ya. Kemudian hutang yang lain, kemudian juga harus dihitung dividen atau hasil bagi yang diberikan kepada para pemegang saham. Itu untuk menggabungkan di situ semua menjadi biaya modal. Kemudian cost benefit analysis atau analisis ongkos dan manfaat, ya. Biaya dan manfaat. Ongkos, biaya dan manfaat. Ini adalah metode untuk mendapatkan keputusan ekonomi dengan membandingkan biaya serta manfaatnya. Kedengarannya kok mudah, ya, padahal ini tidak mudah. Dalam praktek ini bisa sangat rumit dan banyak disalahgunakan. Kemudian karena kenapa? Kadang-kadang ini ada ongkos-ongkos yang tidak terlihat. Externality itu adalah dampak yang timbul terhadap masyarakat. Externality bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu berarti membawa dampak yang positif bagi masyarakat atau membawa dampak negatif kepada masyarakat. Ya, itu juga harus dihitung ke dalam cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Kredit itu adalah kredit, ya, sama seperti kita. Itu adalah sejumlah uang moneter yang ditambahkan ke dalam sebuah neraca pembayaran, ya, neraca transaksi. Sebuah kredit pada sebuah transaksi itu adalah hutang kepada hal yang lain, ya. Sebuah pinjaman itu bisa dianggap juga sebagai pembayaran yang tertunda atau tagihan, ya. Penciptaan kredit itu adalah untuk membuat pinjaman. Seringkali penciptaan kredit itu menjadi bagian dari peraturan. Peminjam, maksudnya pemberi pinjaman, lenders, itu bisa dibatasi, membatasi jumlah pinjamannya, dikarenakan mereka harus menghitung aset yang mereka miliki juga untuk menghindari terjadinya kebangkrutan, ya. Lihat ini ada namanya capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Misalnya yang terjadi pada bank-bank konvensional atau bank-bank komersil. Untuk bank sentral, mereka mencoba untuk menjaga jumlah penciptaan kredit itu di bawah level sehingga tidak akan memicu inflasi. Artinya gimana? Artinya
bank sentral kalau di Indonesia itu namanya Bank Indonesia itu harus menjaga supaya penciptaan kredit oleh bank-bank itu tidak sampai menimbulkan terlalu banyak inflasi. Demikian. Sekarang lebih sulit lagi menjaga inflasi karena adanya credit card, juga adanya penyedia pinjaman retail. Ya. Retail, contohnya kalau di Indonesia itu banyak sekali, misalnya ya FIF dan sebagainya. Kemudian credit crunch atau kehancuran kredit itu adalah ketika tiba-tiba sebuah bank tiba-tiba menghentikan peminjamannya atau ketika likuiditas pasar obligasi tiba-tiba hilang likuiditasnya. Biasanya dikarenakan para kreditor yang menjadi sangat risk averse. Risk averse itu artinya menghindari risiko. Menghindari risiko. Kalau mereka menghindari risiko, bagaimana? Mereka akan menarik modalnya. Menarik modalnya dan beralih memasukkan modalnya ke negara lain atau ke institusi lain. Itu namanya risk averse atau menghindari modal, menghindari risiko dari suatu negara atau suatu korporat yang dianggap berisiko tinggi. Misalnya ya ketika di Indonesia terjadi gonjang-ganjing politik, banyak modal yang lari ke luar negeri, itu namanya risk averse ya, menghindari Indonesia. Kreditor itu adalah pemberi kredit. Itu adalah pemberi pinjaman dengan cara memberikan pinjaman atau membeli obligasi atau memberikan uang untuk diutangi sekarang dan dibayar nanti di masa depan. Kapitalisme kroni itu adalah pendekatan dalam bisnis yang berdasarkan bahwa Anda memberikan kesempatan kepada kerabat atau teman-teman dekat Anda ya. Misalnya di tahun 90-an di beberapa negara Asia termasuk di Indonesia banyak para pejabat yang memberikan proyek-proyek ke teman-temannya sendiri atau ke kerabat-kerabatnya sendiri. Itu termasuk dalam kroniisme dan itu menjadi sebuah inefisiensi. Crowding out itu adalah ketika sebuah negara melakukan sesuatu dan itu menyebabkan kerugian kepada sektor swasta. Artinya contohnya adalah misalnya ketika sebuah bank sentral itu menaikkan suku bunga, maka para investor akan memasukkan savingnya ke dalam tabungan, ya, ke dalam bank. Kemudian karena para investor memasukkan tabungan ke dalam bank, maka investasi turun. Saving naik, investasi turun. Ini yang disebut dengan crowding out. Jadi kebijakan pemerintah yang biasanya akan merugikan sektor swasta atau sektor real atau di investasi itu yang merugikan karena turun. Kemudian currency board itu adalah dewan mata uang. Itu biasanya otoritas moneter yang diminta atau ditugaskan untuk menjaga nilai tukar sebuah mata uang itu sama dengan stabil terhadap mata uang asing ya. Ini sedikit berbeda dengan floating ya. Floating itu berarti mengambang seperti di Indonesia tidak ada dewan mata uang, tapi kalau dewan mata uang itu harus sama. Misalnya $1 itu sama dengan misalnya kita patok 14.000 misalnya ya. Ternyata kan tidak. Di sini selalu kadang naik, kadang turun. Seperti itu. Kalau ada dewan mata uang, syaratnya itu kita harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar, di mana ketika mencetak uang, jadi kalau Indonesia memiliki Bank Indonesia yang bisa mencetak uang, tapi kalau yang namanya currency board atau dewan mata uang itu mereka baru bisa mencetak uang sesuai jumlahnya dengan devisa atau mata uang asing yang jadi patokan itu. Ya, jadi sedikit berbeda. Kalau kita kan bisa mencetak uang berdasarkan misalnya utang ya. Tapi kalau currency board itu berdasarkan tadi saya sebut yaitu berdasarkan nilai atau jumlah mata uang asing yang jadi patokan kita yang kita punyai seperti itu. Kemudian kita lanjutkan currency peg. Currency peg itu pematokan mata uang. Seperti saya sebut tadi, misalnya $1 dipatok menjadi 14.000. Itu yang melakukan itu berarti bukan memakai floating tapi atau mengambang suku bunga atau tingkat
tukar uang itu yang mengambang tapi dipatok ya, dipatok. Oke ya, sampai di sini dulu untuk learning activity 1 atau kegiatan belajar 1. Semoga membantu dan kita bisa melanjutkan pada kegiatan belajar yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.